Jesus. Hallelujah, 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 Yes, Lord, we glorify your name. You are worthy to be praised. Hallelujah, 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 to praise you. I love to worship
are worthy to be praised, Jesus. And I love you, Jesus. I love you, Jesus. Your name is higher, higher than the heaven. Your mercy is deeper, deeper than the earth. Your loving kindness wider than the ocean. I will never let you go, never ever let you go. Your love is higher, higher than the heaven. Your mercy is deeper, deeper than the earth. Your loving kindness wider than the ocean. I will always praise you, Lord. I will give you glory. To worship you I live, to worship you I live to worship you. To worship you I live, to worship you I live to worship you. Oh yes, Lord, I worship you. Oh yes, Lord, I worship you. I worship you.
Shalom semuanya. Salam damai sejahtera untuk kita sekalian. Pada kesempatan ini saya akan berbagi sharing dari apa yang saya pahami belakangan ini gitu ya. Nah, jadi seperti yang saya sudah sampaikan kemarin bahwa belajar untuk memahami segala sesuatu dari kacamatanya Tuhan gitu ya. Dan lagi-lagi saya mau katakan bahwa bukan berarti saya seolah-olah mengulang-ulang peristiwa yang kurang enak yang baru saja terjadi di antara kita gitu ya. Tetapi kita harus belajar dari setiap peristiwa yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan kita pribadi, dalam keluarga dan komunitas gitu. Pasti ada pelajaran yang berharga dari semuanya itu. Tergantung kita mau tergantung kemudian respons kita ya, melihatnya sebagai apa dari kacamata yang mana, lalu kemudian apakah kita hanya melihatnya dari sisi manusianya kita atau dari kacamatanya Tuhan gitu. Nah, jadi sebelum sharing ini kan saya sudah pernah saya baru saja katakan bahwa belajar melihat pemberontakan itu bukan dari sisi pikiran kita saja, atau kemudian tindakan yang saya lakukan dengan tegas untuk mengeluarkan orang-orang yang tidak sepaham lagi dengan pengajaran firman Tuhan yang kita makan di dalam pelayanan ini gitu ya. Jangan melihat seolah-olah oh ini tindakan keras dari Pak Atta atau cuma bawa perasaan-perasaan semata gitu ya. Tapi coba melihat segala sesuatu berdasarkan kebenaran firman Tuhan, terlebih dari sisi Tuhan. Seperti yang kemarin saya katakan kan, bagaimana pemberontakan Miriam dan Harun itu sampai membuat Tuhan harus turun dan mengurusin ini semua. Lalu pemberontakan akan pemberontakan yang dilakukan oleh Israel itu sangat mengakibatkan konsekuensi yang fatal, murka daripada Tuhan gitu ya. Ada hukuman-hukuman yang keras terhadap pemberontak-pemberontak. Kenapa? Perhatikan ini. Sebab karakter pemberontakan itu tidak pernah datang daripada Allah. Yesus gak pernah memberontak kepada Tuhan, kepada Bapaknya, Allah Bapa, sampai di kayu salib pun dia taat. Jadi karakter pemberontakan itu tidak datang daripada Tuhan. Itu adalah karakter yang timbul dan diwarisi dari Lucifer, musuhnya Tuhan. Jadi saya nggak mengada-ada. Jadi saya hanya membuat pikiran kita terang bahwa kalau ada orang yang melakukan pemberontakan, itu dia telah membuka dirinya untuk menerima atau melakukan ya mendemonstrasikan lah ya perilaku buruk daripada Lucifer. Dan itu adalah karakter yang tidak disukai oleh Tuhan. Sementara Lucifer adalah malaikat yang dekat dengan Tuhan. Toh akhirnya dibuang ke bumi gara-gara persoalan ini. Karena pemberontakan itu kan timbul karena ada kesombongan, merasa diri benar, atau bahkan merasa diri sudah rohani juga gitu kan. Jadi yang saya mau katakan adalah jangan melihat ini seperti oh akhirnya sahabat itu udah nggak bersama kita lagi, oh Pak Atta akhirnya mengambil tindakan yang keras seperti ini, akhirnya akibatnya seperti ini. Jangan melihat seperti itu, tapi belajar melihat
segala sesuatu dari kacamata Tuhan, dari kacamata kebenaran firman Tuhan yang kita hidupi gitu. Nah, demikian juga dengan apa yang saya mau bagikan pada sharing kali ini. Seperti beberapa orang yang yang kita kita keluarkan dari MTR State Vans gitu ya. Memang secara daging atau mungkin kacamata kita berpikir, oh semakin berkurang nih gitu ya. Semakin berkurang kemudian jumlah kita, tapi selain itu mungkin merasa sedikit kehilangan ya, sekalipun sesungguhnya tidak tidak terlalu, karena selain mereka tetap masih ada di Interfam, mereka juga kan adalah sahabat-sahabat yang kecenderungan tidak terlalu memiliki kedekatan emosional dengan mereka. Kita memiliki kedekatan emosional dengan mereka karena pada dasarnya mereka juga nggak aktif gitu, nggak terlalu berdampak pada membangun atmosfer dalam pelayanan ini gitu. Nah, jadi yang saya mau katakan adalah satu, tentang kejadian yang barusan adalah saya begini ya, kalau kita dekat sama Tuhan, kalau kita menjaga persekutuan kita dengan Tuhan, saya udah berkali-kali katakan, saya seperti ada 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 sensor atau sinyal yang selalu terkoneksi dengan Tuhan gitu, untuk apa yang saya perbuat, apa yang saya pikirkan. Jadi tidak heran kalau kemudian dapat pengertian-pengertian yang dari Tuhan gitu. Nah, jadi apa yang terjadi dari peristiwa yang kemarin, pendisiplinan itu adalah itu bagian daripada proses. Kalau para sahabat dan juga saudara ingat pelajaran kita yang diambil daripada firman Tuhan tentang gadis bijaksana dan gadis bodoh. Lalu tentang 10 gadis, 5 diantaranya bijaksana, 5 diantaranya bodoh. Itu kan memberikan pesan uh, tentang minyak. Minyak itu menggambarkan apa? Kesetiaan. Hidup yang dipimpin oleh Roh Kudus dan berbicara tentang kasih mula-mula. Nah, saya tidak sedang menghakimi ya, tapi begini. Orang yang dulu pernah bisa melakukan laporan gitu ya. Dan kebanyakan daripada orang-orang yang dulu, saya nggak berfokus pada sahabat yang terbaru ya, tapi yang dari dulu, yang pernah ikut Elpar, dari dulu loh, dari bertahun-tahun yang lalu, dari sejak 2017. Dulu pernah cakap untuk membuatkan laporan mingguan. Dan itu kan bukan perkara yang besar, bukan suatu tugas yang besar gitu. Kalau kita compare dengan tugas harian kita, pekerjaan kita, itu hal sepele gitu. Nah, kenapa kemudian orang jadi tidak bersemangat? Amsal katakan orang yang bersemangat itu cakap menanggung beban hidupnya gitu. Nah, kurang lebih seperti itu. Jadi, kalau kita bersemangat, kalau ada semangat di dalam diri kita akan mampu melakukan tanggung jawab kita, tugas kita, pekerjaan kita dengan enteng. Nah, tapi kalau orang sudah kehilangan semangat, melakukan perkara yang kecil pun dia nggak bisa gitu. Nah, jadi terserah mereka masih katakan bahwa oh saya masih lakukan Elpar, tapi saya boleh menduga bahwa mungkin tetap dilakukan, tapi di dalamnya itu ya perhatikan, di dalamnya itu tidak ada lagi kedisiplinan tingkat tinggi. Tidak ada lagi keteraturan yang maksimal. Jadi lagi malas gak lakukan. Jadi gak ada konsistensi lagi, sehingga ketika membuatkan laporan tidak ngerti kan ya, kalau kita nggak konsisten melakukan, nanti kan gimana dengan laporannya gitu di pada hari ini berdoa, besoknya mungkin bolong-bolong gitu ya. Jadi akhirnya membuatkan laporan pun tidak dengan damai sejahtera, tidak dengan ketenangan gitu. Saya juga yakin mereka masih melakukan tapi tidak se sekonsisten, tidak sesuai standar pemuritan alati arsi lagi gitu.
mulai undur, mulai lagi tidak maksimal. Apalah susahnya untuk memberikan Elpar? Gak susah kok. Saya yang melakukan kegiatan saya sehari-hari, baik di luar pelayanan gitu ya. Ada hal-hal yang berat. Bahkan dalam pelayanan ini mempersiapkan sharing ini bukan sesuatu yang gampang gitu ya. Tapi tetap bisa saya lakukan berikut dengan Elpar saya. Kenapa? Karena semangat itu tetap terjaga di dalam diri saya, sehingga saya mampu menjalankan beban pelayanan karena semangat lebih tinggi daripada sekedar beban pelayanan itu sendiri gitu. Nah, jadi kapan ya kita lihat ada kambing dan domba? Kapan ya kita lihat pemisahan itu? Kapan ya kita bisa lihat gadis bodoh dan bijaksana itu? Dari proses yang terjadi. Jadi nggak ada kayak kayak tahun atau judul gitu ya, tapi lihat lihat lewat proses yang terjadi. Dipisahkan orang-orang yang memang nggak punya kesetiaan. Amsal katakan, banyak orang yang menyebut dirinya baik hati, tetapi orang yang setia siapakah yang mendapatkannya? Saya bahkan renungkan gitu ya. Ada orang-orang yang memulai pertandingan imannya dengan berapi-api. Tetapi kemudian tidak sampai pada akhir. Tidak mampu mempertahankan kesetiaan, konsistensi, dan semangat dirinya. Tapi ada orang di antara kita yang kelihatannya memulai pertandingan imannya itu biasa-biasa, nggak terlalu yang menggebu-gebu. Tapi sampai sekarang masih bertahan. Nah, di situ kita bisa lihat hati yang tersembunyi, yang yang kita bisa lihat kesetiaan. Kesetiaan itu kan sesuatu yang ada di dalam hati, yang kemudian diwujudkan dalam sikap dan perilaku. Nah, jadi melihat ini bukan sekedar oh kita semakin berkurang atau merasa terpisah dengan orang itu, enggak. Ya saya mau katakan teruslah bertanding dan teruslah menjadi bagian daripada orang-orang setia yang jarang itu. Sebab itu adalah betul-betul pilihan kita. Saya sudah katakan, kalau orang masih tetap menyimpan semangat, menyimpan kasih mula-mulanya kepada Tuhan, melakukan beban yang berat pun sanggup. Masa hanya memelihara kesetiaan dan konsistensi dan membuat laporan sederhana itu aja nggak mampu. Berarti hati dan pikirannya itu di mana? Itu menjadi pertanyaan. Saya tidak sedang menghakimi, tapi saya sedang memberikan kita peringatan dan pelajaran. Kemarin pada rekomendasi video itu saya bagikan karena saya merasa terberkati. Yang kita harus evaluasi dalam diri kita adalah sungguh-sungguh evaluasi adalah kita masih punya hati yang haus dan lapar akan firman Tuhan apa enggak? Kita masih mempunyai haus dan lapar yang besar gak terhadap hadirat Tuhan? Kalau dengarkan hamba Tuhan yang muda itu gitu ya. Kemarin ketika di Bandung, gak kebetulan saya ketika ibadah di GBI Baranang Siang, ya Baranang Siang ketemu dengan uh, uh, hamba Tuhan yang bersangkutan gitu ya. Dan saya lihat uh, semangatnya itu real gitu. Juga pada saat ibadah di GBI Baranang Siang di Bandung, dia juga menyatakan kesaksian yang sama. Dia punya haus dan lapar untuk mengejar Tuhan. Itu masih termasuk muda. Dia saya pikir nggak terlalu terkenal di media sosial, tapi di gereja lokalnya termasuk hamba Tuhan yang punya jadwal berkhotbah yang cukup sering gitu ya, karena api yang ada di dalam dirinya itu menyala gitu. Ketika di Baranang Siang itu saya ibadah yang sore justru, yang tidak terlalu uh, uh, banyak orangnya. Bisa dihitung dengan jari yang datang. Tapi semangatnya berapi-api dalam menyampaikan firman Tuhan. Nah, itu yang saya mau tekankan kepada kita. Coba cek setelah nanti
mendengarkan sharing ini, jangan buru-buru tinggalkan pesan daripada sharing ini. Coba cek dengan jujur. Apakah masih ada haus dan lapar di dalam diri kita terhadap firman Tuhan? Firman Tuhan loh ini. Terhadap hadirat Tuhan. Masih nggak yang memiliki uh, 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 kerinduan untuk berada di hadirat Tuhan? Berada di dalam hadirat-Mu lebih berharga dari 1000 hari. Masih bisa katakan ini dengan luapan jiwa yang benar-benar jujur di hadapan Tuhan. Masih punya kerinduan gak untuk menyembah Tuhan? Masih ingin gak lebih lagi sama Tuhan gitu? Itu yang harus dicek gitu. Kalau punya kasih mula-mula itu yang berdebar-debar, pasti akan selalu haus akan firman Tuhan. Selalu ingin dekat dengan Tuhan. Makanya saya suka tempat yang tenang gitu. Karena itu mendukung saya untuk uh, 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 atmosfer itu mendukung saya akan selalu terkoneksi sama Tuhan. Itu yang dicek. Jadi kalau sekarang kerohaniannya cenderung cari konten-konten tentang pesan Tuhan dari grup pendoa ini gitu ya. Pertanyaan saya, punya pesan gak? Pesan itu nggak mesti suara Tuhan yang audible gitu ya. Tapi ketika di dalam hadirat Tuhan, masih punya kedekatan nggak sama Tuhan? Masih berkasih-kasihan nggak sama Tuhan? Itu yang dicek gitu. Nah justru kalau kemudian kita nggak tenang, bisa digoyahkan oleh pesan Tuhan ini dan itu. Jadi terlalu mudah digoyahkan, pertanyaannya punya kedekatan nggak langsung sama Tuhan. Itu yang harus dicek akhir-akhir ini. Itu pada rekomendasi video yang saya bagikan. Ada lagi rekomendasi video yang saya baca, yang saya tonton pribadi gitu ya. Sekarang saya agak hati-hati membagikan rekomendasi video di dalam komunitas ini. Saya takut gak bisa menyaring gitu ya. Itu bukan berarti gak ada yang benar gitu ya. Tapi harus hati-hati. Kalau kita sudah punya dasar firman Tuhan yang kuat, lalu kemudian persekutuan yang erat sama Tuhan, akhirnya kita kan bisa menyaring. Nah, jadi saya tonton kesaksian tentang kesaksian ini. Dikatakan salah satu hal yang penting yang dilakukan, yang harus dilakukan akhir-akhir ini adalah maksimalkan doa dan puasa. Doa dan puasa, doa dan puasa. Itu kan erat hubungannya dengan haus dan lapar. Jangan memuaskan kerohanian kita dengan konten video langsung kita percaya aja pesan Tuhan ini dan itu. Gak bisa begitu. Yang harus dicek adalah kehausan dan kelaparan akan hadirat Tuhan, akan pribadi Tuhan itu. Itu yang harus dipastikan. Kalau udah rasakan hadirat Tuhan, masih cintanya itu harus masih nyata, maka melakukan persekutuannya itu masih nikmat, nah itu tandanya. Jadi nanti dia peka terhadap semuanya. Tadi saya katakan rekomendasi video yang kedua yang saya lihat adalah harus menjaga persekutuan sama Tuhan lewat doa dan puasa. Seperti handphone, udah berkali-kali saya katakan bahkan zaman sharing saya yang paling sederhana dulu. Seperti handphone itu perlu di recharge. Kalau nggak di recharge di hadirat Tuhan, kalau nggak di recharge dengan firman Tuhan, itu bisa ya akan melemah. Dan salah satu cara untuk recharge kerohanian kita selain berdoa, memuji menyembah Tuhan, firman Tuhan gitu ya, berbahasa roh. Salah satunya adalah yang nggak boleh ditinggalkan adalah berdoa, puasa. Itu satu paket. Itu meningkatkan kepekaan terhadap Tuhan. Latih berpuasa entah setengah hari atau mungkin tetap mungkin kalau nggak supaya nggak terlalu lemah minum air putih atau saya minum kopi pahit gitu ya. Karena saya mau juga tetap konsentrasi dan maksimal. Saya udah komitmen yang demi alasan kesehatan juga sih. Apalagi sudah usia saya sekarang itu nggak bisa cukup dengan olahraga tapi betul-betul berpuasa itu kan dari malam perutnya kosong,
kemudian at least setengah hari, itu kan pembakaran lemak terjadi. Supaya tetap sehat dan berat badannya ideal itu memang harus berpuasa. Terlebih adalah gak mau kehilangan Tuhan yang saya percaya lewat iman dan pembacaan firman Tuhan, lewat kesaksian dan juga mimpi-mimpi saya. Saya nggak mau kehilangan Tuhan yang betul-betul real. Saya nggak mungkin bisa memimpikan Tuhan yang abstrak. Tapi karena dia real dan saya mengalami dia baik dalam sensasi mimpi tentang pengangkatan dan juga bersama dalam mimpi, saya tahu dia ada. Dan itu saya harus tetap pertahankan dalam masa usia saya sekarang yang tidak lagi seberapa, dan saya pada akhirnya bersama dengan Tuhan. Itu yang harus dicek. Nah, makanya kemarin saya udah tertipkan secara perlahan tentang PAR. Jadi uh, di di tengah-tengah kelemahan saya gitu ya. Gini loh, sama seperti orang tua misalnya, udah dinasehati anak-anaknya untuk tujuan kebaikan, tapi tetap aja merasa cuek gitu ya. Itu kan mempengaruhi psikologisnya. Itu juga yang mempengaruhi uh, uh, psikologis saya ya, perasaan saya, emosi saya ketika melayani. Jadi makanya saya harus pastikan Begin Intermediate dan juga terlebih MTRC Advance aktif melakukan LPAR. Nah, soal nanti kita mau jadi pelaku firman Tuhan itu keputusan kita sendiri. Soal kita terus bertumbuh dan berubah itu nanti oleh proses waktu. Tapi konsisten dulu, setia konsisten melakukan LPAR. Saya bahkan sudah siapkan nanti kuesioner untuk memonitor, mungkin per bulan nanti akan dijapri. Jadi uh, ada kan hal-hal yang tidak tertulis dalam LPAR yang sederhana itu. Misalnya kuesionernya misalnya adalah biasanya durasi doanya berapa lama. Lalu yang kedua mungkin biasanya jam doanya jam berapa, gitu kan. Nanti akan ada monitoringnya, at least 10 poin gitu ya. Jadi kita bisa lihat aktivitasnya, termonitor, itu pemuritan. Dan itu saya bilang gitu ya, walaupun tidak berapa jumlahnya, tapi kan udah nyata hidup saya ini, kerohanian saya ini diubahkan karena melakukan itu dengan murni. Nah itu juga yang akan terjadi pada setiap para sahabat dan juga saudara yang punya komitmen untuk melakukan PAR gitu. Lalu nanti bersama dengan kuesioner itu kan udah dimantapkan dengan LPAR-nya. Nanti yang saya mau tekankan juga lewat sharing ini adalah mulai komitmen berpuasa. Nah, kalau LPAR-nya jalan, berpuasanya aktif, nanti kerohaniannya akan aktif dan juga bersemangat. Maka akan cakap untuk melakukan ayat hafalan. Itu harus. Saya nggak pernah paksakan untuk satu modus sekaligus. Bahkan satu ayat pun saya katakan nggak apa-apa. Kalau kemampuan setiap orang kan berbeda. Kesibukan setiap orang berbeda. Tapi bukan berarti ada excuse untuk ayat hafalan gitu ya. Untuk MTRC Advance. Kalau Big Intermed, saya nggak bisa paksakan karena masih kerohanian seperti itu. Makanya nanti uh, saudara yang ada di Big Intermed, yang masih ada di Elpar WA, itu keluar saja dari grup itu karena itu kan benar-benar kita khususkan supaya teratur untuk ayat hafalan gitu. Tujuannya supaya nggak kebanyakan grup gitu ya. Jadi kalau memang saudara yang ada di Big Intermed yang dulu pernah diundang ke Elpar belum berkomitmen untuk ayat hafalan, silahkan keluar saja. Tujuannya supaya nggak kebanyakan grup gitu ya. Karena sekarang kita kan panduan doanya di Interfam gitu ya. Kita hanya ada di sana untuk yang berkomitmen untuk ayat hafalan. Mau satu ayat hafalan, satu ayat saja, silakan taruh di situ. Itu untuk membangun keaktifan kita, gitu. Nah, jadi nanti kalau udah LPAD jalan, puasanya aktif lagi, bersemangat lagi, bisa melakukan ayat hafalan juga. Dan juga MTRC Advance yang sudah biasa membuatkan rekaman sharing, baik Rema terlebih modul, tetap lakukan itu. Kita stok di channel kita. Jadi bukan berarti nggak dibagi, cuma kemarin kan ketika saya diproses ketika hal yang tersulit itu, saya katakan saya tetap berjuang semampu saya dan Tuhan mampukan saya melewati itu. Sekarang semuanya sudah dalam keadaan
on, bersemangat gitu ya. Saya semaksimal mungkin akan mengisi sharing setiap Rabu, setiap Senin, Rabu, dan hari Kamis. Tapi kalau atmosfernya benar-benar mantap, saya akan bagikan itu secara perlahan. Jadi siapkan itu dengan kondisi yang terbaik. Kalau rasanya ingin berbagi remeh yang luar biasa, tapi semua harus dalam firman Tuhan. Berbagi modul, persiapkan itu supaya tetap bersemangat gitu. Kita akan terus bersemangat karena itu menjadi tolok ukur bagi saya. Kalau membuat hafalan aja lemah, membuat sharing juga lemah, nggak ada apinya, memang kerohaniannya lemah gitu. Nah, jadi persiapkan itu. Jangan, kita yang harus bertanggung jawab untuk mempertahankan kesetiaan kita, kasih mula-mula kita, haus dan lapar kita, doa puasa kita. Nah, doa puasa ini harus tetap diaktifkan. Nanti lewat kuesioner itu kelihatan. Biasanya puasa hari apa saja? Apakah konsisten untuk berpuasa dalam setiap minggunya, itu harus ditanya, dan itu akan dibagikan di grup. Dibagikan grup, misalnya dibagikan pada sahabat X misalnya. Nanti hasil kuesionernya itu nggak cukup di admin, supaya setiap kita menjadi saksi bagaimana dia melakukan aktivitas rohaninya. Dan itu sebetulnya untuk kepentingan diri kita sendiri gitu ya, untuk kebaikan kita sendiri. Jadi perhatikan itu, jadilah bagian yang setia. Minyak itu menggambarkan kesetiaan, hidup yang dipimpin oleh Roh Kudus, dan kemudian juga kasih mula-mula. Bertandinglah sedemikian rupa. Tadi saya katakan ada orang yang awalnya itu memulainya dengan berapi-api, dengan bersemangat, tetapi tidak mengakhirinya dengan sikap hidup yang sama. Saya melihatnya seperti itu. Dan saya nggak pernah menjadi lemah, oh jadi tambah sedikit, enggak. Yang saya cari itu kualitas. Makanya saya tetap uji apa yang menjadi hal lain dari pesan mimpi saya. Yang jelas mimpi saya tentang Yesus itu menjadi penghiburan buat saya. Dan saya nggak mau berjalan seperti pelayanan pada umumnya. Bagi saya, dan saya tahu betul, Tuhan akan bersuka cita ketika anak-anaknya membaca firman. Tuhan akan bersuka cita ketika anak-anaknya bersekutu dengan dia dalam doa pujian penyembahan. Bukan sekedar ibadah. Tuhan suka dengan anak-anaknya yang menjalankan ketaatan total, mengejar kekudusan. Karena dengan kekudusan kita akan melihat Tuhan. Tuhan mengingat orang-orang benar, hiduplah dalam kebenaran firman Tuhan. Itu yang saya pertahankan. Dan nanti akan dimonitor puasanya. Dan itu akan dibagikan hasil kuesionernya di grup. Supaya setiap kita bisa melihat bagaimana sikap menjalankan kerohanian masing-masing. Dan saya lakukan ini bukan seperti memperlakukan para sahabat dan juga saudara seperti anak sekolahan. Tapi justru karena betul-betul kesungguhan saya untuk melakukannya demi kebaikan kita semuanya. Jadi bertanding dengan iman. Bertandinglah dengan sungguh dalam pertandingan iman. Bertanding sampai akhir. Kapan dipisahkan kambing? Nanti Tuhan yang melakukannya. Tapi dalam proses kita bisa melihat siapa yang sungguh-sungguh dan siapa yang enggak, siapa yang sungguh-sungguh melakukan firman Tuhan, siapa yang enggak. Jadi jangan lihat dengan perasaan-perasaan semata. Lihat dari kacamata kebenaran firman Tuhan, dari pertandingan iman, sisi pertandingan iman, dan juga kacamatanya Tuhan. Jadi kita tetap berpikir dan berperasaan yang benar gitu. Jadi bukan cuma oh jadi tambah sedikit, atau mungkin aku nggak lagi sama sahabat ini. Jangan seperti itu. Tetap fokus pada pertandingan iman untuk mendapatkan mahkota kekal. Ya, jadi mulai sekarang setelah dengarkan rekaman ini, nanti akan disiapkan kuesioner dan hasilnya akan dibagi di grup. Setiap kita akan bisa lihat bagaimana aktivitas orang ini. Dibagikan secara bertahap, mungkin yang sudah ditanya dibagikan supaya terbuka semuanya. Dan nanti setiap kita yang sungguh-sungguh melakukannya, itu dengan hati yang murni, itu akan terlihat atmosfer rohaninya. Dan terus akan bersama dengan kita sampai pertandingan iman selesai. Nah, ini saja saya ingin sampaikan. Saya kira ini adalah sebagai bagian daripada juga sharing motivasi. Kiranya kita terus termotivasi gitu ya. Nah, ini saja yang saya mau bagikan pada sharing ini. Kiranya tetap membuat kita bersemangat dan mengikut Tuhan. Selamat menjelang doa pagi untuk kita sekalian. Semangat berpuasa kepada all MTRC yang terus bersemangat dalam berpuasa. Semangat Tuhan Yesus memberkati kita senantiasa.
Amin. I worship